Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Saya berharap semoga kalian selalu sehat, semangat, dan semakin luar biasa. Kembali lagi di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar materi Bahasa Indonesia atau pelajaran Bahasa Indonesia. Dan hari ini kita belajar bersama saya, Saifuddin Zuhri, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 60 Surabaya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, dengan harapan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, baik hari ini, esok, dan seterusnya. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kembali lagi di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik, mata pelajaran hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai preposisi dan partikel. Namun sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi penggunaan dan penulisan preposisi atau kata depan dan partikel dalam sebuah teks bacaan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana penggunaan partikel dan penggunaan preposisi dalam sebuah teks. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, apa sih sebenarnya preposisi? Baik, preposisi atau kata depan adalah kata tugas yang posisinya terletak di depan kata yang lain, yang bisa berupa kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lain. Artinya, preposisi ini letaknya berada di sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lain. Nah, sebenarnya ada banyak sekali preposisi dalam bahasa Indonesia. Namun, yang kita pelajari pada kesempatan hari ini ada 3 preposisi atau 3 kata depan yang paling sering kita jumpai di teks bahasa Indonesia. Yang pertama adalah preposisi di, kedua ke, ketiga dan dari. Nah, yang kita pelajari adalah di, ke, dan dari. Nah, Pak Guru, bagaimana sih penulisan preposisi di, ke, dan dari? Penulisan kata depan di, ke, dan dari tidak ditulis serangkai dengan kata setelahnya. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya kata di. Contohnya, baju itu disimpan di dalam lemari. Nah, kata di dalam itu di-nya adalah di preposisi atau kata depan, sehingga tidak ditulis serangkai. Dengan kata lain ditulis terpisah. Di dengan dalam diberi jeda, di spasi dalam. Nah, untuk preposisi di. Yang kemudian preposisi ke atau kata depan ke. Contohnya adalah Supratman ikut terjun ke medan perang bersama rekan-rekannya. Kata ke medan ditulis tidak serangkai karena ke di situ sebagai preposisi atau kata depannya. Nah, sehingga penulisannya ke diberi jeda, kemudian medan perang bersama rekan-rekannya. Begitu. Selanjutnya, kata preposisi dari. Nah, contohnya, tas itu terbuat dari bahan plastik daur ulang. Nah, kata dari bahan plastik tidak ditulis serangkai. Kata dari bahan ditulis terpisah atau diberi penjedaan. Karena kata dari adalah preposisi atau kata depan. Nah, Pak Guru, lantas bagaimana membedakan penulisan kata di sebagai preposisi atau kata depan atau imbuhan? Bagaimana kita bisa membedakannya? Kapan kata di itu ditulis serangkai dan kapan kata di itu tidak ditulis serangkai? Mari kita cari tahu. Nah, kita harus menanamkan 2 mindset dalam pikiran kita ketika kita hendak menulis kata di, ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan tempat, yang kedua berkaitan dengan sebuah pekerjaan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Jika kita hendak menulis kata di, kita kemudian bingung, di ini ditulis serangkai atau tidak ya? Nah,
kita harus memikirkan jika kita ingin menulis sebuah kata yang di situ merujuk pada sebuah tempat, maka kata di harus dipisah atau tidak ditulis serangkai dengan kata setelahnya. Contohnya adalah seperti ini. Berkaitan dengan tempat. Contoh, suatu hari di hutan yang sangat lebat ada seekor ulat bernama Vintu dan Tufi. Vintu adalah ulat yang sangat ramah, dia baik kepada siapapun. Vintu juga merupakan ulat yang sangat terendah hati. Nah, anak-anak, di situ ada kata di hutan. Nah, kata di hutan di situ ditulis tidak serangkai, ya. Karena apa? Karena di hutan. Di situ berkaitan dengan tempat. Hutan adalah sebuah tempat. Maka kata di situ sebagai preposisi, bukan sebagai imbuhan. Maka harus ditulis tidak serangkai atau ditulis terpisah dengan kata setelahnya. Begitu. Selanjutnya, jika dia menunjukkan sebuah pekerjaan atau berkaitan dengan sebuah pekerjaan, maka kata di bukan menjadi preposisi lagi, melainkan menjadi sebuah imbuhan. Contohnya di sini, yang pertama adalah banyak sampah rumah tangga dibuang masyarakat ke sungai. Contoh kedua, buah pepaya itu dimakan oleh kelelawar. Yang ketiga, pembelian tiket elektronik itu sudah dibayar menggunakan uang elektronik. Nah, di situ kata yang saya cetak miring, di situ tidak ditulis terpisah, melainkan ditulis serangkai, dibuang. Pada contoh yang pertama, kata dibuang ditulis serangkai. Karena apa? Karena kata buang berasal dari kata dasar kata kerja, ya, pembuang. Sehingga karena menunjukkan sebuah pekerjaan, maka kata di situ harus digabung penulisannya, dirangkai menjadi dibuang. Begitu. Jadi sekarang kita bisa mengetahui bagaimana kapan kata di itu sebagai preposisi atau kata depan, kapan kata di itu sebagai imbuhan. Cukup menanamkan dua mindset, diapakan atau di mana. Ketika di mana berarti tidak dirangkai, sedangkan kalau diapakan berarti dirangkai. Seperti itu. Baik anak-anak, itulah tadi materi mengenai preposisi, penulisannya dan penggunaannya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai partikel, marilah kita saksikan pariwara-pariwara berikut ini. Tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik, kembali lagi di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Masih bersama saya, Sebrin Zuhri, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 60 Surabaya. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, tadi kita sudah belajar mengenai preposisi, bagaimana penulisannya, bagaimana penggunaannya di dalam sebuah kalimat, dan bagaimana kita membedakan preposisi dan imbuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai partikel. Pak Guru, apa sih partikel? Partikel atau kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa Indonesia formal, bahasa Indonesia, yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Nah, cara mudahnya adalah partikel ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam sebuah kalimat. Jika dia berdiri sendiri, maka dia tidak memiliki arti atau tidak memiliki makna. Untuk memiliki makna dan memiliki arti, dia harus bergabung dengan kata yang lain. Nah, bagaimana membedakan partikel tersebut? Partikel ini ada yang ditulis terpisah, ada yang ditulis rangkai. Bagaimana cara membedakan partikel yang ditulis terpisah dan bagaimana partikel yang ditulis rangkai, dan apa saja partikel yang terpisah dan apa saja partikel yang ditulis rangkai? Mari kita cari tahu. Nah, partikel yang ditulis rangkai ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Di sini ada 3 partikel. Yang pertama partikel lah, yang kedua partikel kah, yang ketiga partikel tah. Pak Guru, apa sih makna partikel lah, partikel kah, dan partikel tah? Sebenarnya partikel lah, partikel kah, dan partikel tah tidak memiliki makna jika tidak bergabung dengan kalimat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Jadi tidak bisa memiliki makna jika tidak dirangkai. Tetapi cara mudah membedakannya adalah partikel lah biasanya identik dengan kalimat perintah. Kemudian partikel kah biasanya identik dengan pertanyaan yang diajukan kepada orang lain.
Sedangkan partikel tah biasanya jarang digunakan tetapi memiliki makna pertanyaan untuk diri kita sendiri. Mari kita cari tahu contohnya. Contoh partikel yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh partikel lah. Bacalah buku itu baik-baik. Kata lah atau partikel lah tidak bisa berdiri sendiri, maka dia harus digabung dengan atau dirangkai dengan kata baca. Menjadi bacalah buku itu baik-baik. Membentuk sebuah kalimat perintah. Karena membentuk sebuah kalimat perintah, maka dia harus dibubuhi dengan tanda baca, tanda seru, ya. Di situ. Bacalah buku itu baik-baik. Nah, kemudian partikel kah. Contoh kalimatnya adalah apakah yang tersirat dalam surat itu? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, partikel kah ini berupa pertanyaan yang diajukan untuk orang lain. Nah, di situ ada kata apakah yang tersirat dalam surat itu, menanyakan kepada orang lain. Karena membentuk sebuah kalimat tanya, maka harus dibubuhi dengan tanda tanya. Jangan lupa, jika tidak ada tanda tanyanya, maka kalimat ini belum lengkap. Selanjutnya, partikel tah. Partikel tah ini jarang sekali digunakan, namun sangat penting dan perlu kita ketahui. Partikel tah memiliki makna sebuah pertanyaan untuk diri kita sendiri. Contoh kalimatnya adalah, apatah gunanya bersedih hati? Nah, ini menanyakan kepada diri kita sendiri, buat apa kita bersedih hati? Begitu. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana penggunaan partikel lah, partikel kah, dan partikel tah. Nah, itu tadi adalah partikel-partikel yang ditulis serangkai atau ditulis bergabung dengan kalimat yang mendahuluinya. Nah, sekarang partikel yang ditulis terpisah dengan kalimat yang mendahuluinya. Di sini ada dua partikel. Partikel yang pertama adalah partikel pun, kemudian partikel per. Nah, untuk partikel pun terlebih dahulu. Contohnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, pun di sini tidak ditulis serangkai, ya, harus dipisah atau diberikan penjedaan. Kemudian contoh yang kedua, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Nah, kata pun setelah kali pun ini harus diberi penjedaan, ya. Kali jeda pun, begitu. Penulisan kata pun di sini atau partikel pun ditulis tidak serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kemudian partikel per. Nah, untuk partikel per kita harus mengetahui maknanya satu persatu. Nah, partikel per bisa memiliki makna demi, bisa memiliki makna tiap, bisa memiliki makna mulai. Contoh yang pertama yang memiliki makna demi. Mereka masuk ke dalam ruang kelas satu persatu. Satu persatu di situ bermakna satu demi satu secara bergantian, ya, begitu. Jadi satu persatu tidak ditulis satu per tidak. Jadi harus diberikan penjedaan satu, kemudian dijeda per, jeda lagi satu, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, harga kain itu Rp50.000 per meter. Di sini memiliki makna tiap, setiap meternya seharga Rp50.000. Nah, untuk contoh yang ketiga memiliki makna mulai. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Jadi gajinya baru naik dimulai pada tanggal 1 Januari. Maksudnya seperti itu. Kata per di situ mengandung makna mulai. Nah, tetapi ada pengecualian pada partikel pun yang perlu kita ketahui. Pengecualiannya apa, Pak? Nah, di situ bisa kita lihat. Apabila partikel pun menjadi sebuah konjungsi atau kata hubung, maka penulisan partikel pun dirangkai dengan kata yang mendahuluinya. Jadi kita juga harus bisa membedakan mana yang menjadi konjungsi atau kata hubung dan mana yang tidak. Nah, contohnya di sini jika menjadi konjungsi seperti ini. Nada tetap bersemangat walaupun lelah. Nah, di sini karena ada konjungsi walaupun, maka punnya tidak digabung di situ karena sudah menjadi satu kesatuan menjadi konjungsi atau kata hubung. Nah, selanjutnya pada contoh yang kedua, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Di sini adalah kalimat pencemuk, ya.
meskipun di situ sebagai konjungsi. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran mengenai partikel. Setelah yang pertama kita tadi belajar mengenai preposisi, kemudian baru saja kita belajar mengenai partikel. Partikel, ada partikel lah, ada partikel kah, ada partikel tah, dan ada partikel pun dan partikel per. Nah, di segmen selanjutnya kita akan berlatih latihan soal. Nah, namun jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Kita tunggu pariwara berikut ini. Kembali lagi di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Masih bersama saya Zuhri, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 60 Surabaya. Baik anak-anak yang ada di rumah, tadi di segmen yang pertama dan kedua kita sudah belajar mengenai preposisi, penulisannya, penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian juga kita belajar mengenai partikel. Tadi ada apa saja partikel? Ada partikel lah, ada partikel tah, ada partikel kah, ada partikel pun, dan ada partikel per. Dan partikel ada yang ditulis terpisah atau tidak dirangkai, dan ada yang ditulis serangkai. Nah, baik. Di segmen yang terakhir ini kita akan mulai berlatih soal, ya, melatih pemahaman kita mengenai preposisi dan partikel. Di sini saya memiliki 2 soal yang nanti kita akan identifikasi bersama-sama. Berikut soalnya. Soal yang pertama. Di bawah ini merupakan contoh penulisan preposisi yang salah, kecuali. Nah, ini tugasnya kita mencari yang benar berarti ya, karena ada kata kecuali. Yang pertama, Andin mencari ikan dengan cara menceburkan diri ke dalam laut. Yang B, Anis membuang sampah keluar kelas. C, dari dulu Anton tidak pernah makan ikan. D, sebelum digoreng sebaiknya ikan dilumuri telur agar tidak lengket. Kira-kira mana jawaban yang benar atau penulisan yang benar? Atau apakah A, B, C, atau D? Baik, benar. Penulisan yang benar di situ ada pada jawaban yang B. Kenapa bisa B, Pak? Mari kita coba identifikasi dari jawaban yang A dulu. Andin mencari ikan dengan cara menceburkan diri ke dalam laut. Di situ jelas salah, ke dalam, seharusnya ditulisnya tidak serangkai karena ke di situ adalah preposisi, sehingga harus ditulis tidak serangkai atau ditulis terpisah ya dengan kata dalam. Kemudian yang C, dari dulu Anton tidak pernah makan ikan. Sudah jelas di situ dari dulu harusnya di jeda penulisannya, dari jeda dulu. Anton tidak pernah makan ikan, dari dulu menjadi keterangan. Nah, yang D, sebelum digoreng sebaiknya ikan dilumuri telur agar tidak lengket. Kenapa di situ salah? Jawaban D, karena digoreng itu harusnya ditulis serangkai karena menunjukkan pekerjaan, ya kan, melakukan sesuatu, menggoreng. Nah, makanya harus ditulis serangkai. Di situ bukan preposisi melainkan imbuhan. Nah, itu soal yang pertama, jawabannya B. Nah, kenapa B? Di situ Anis membuang sampah keluar kelas. Loh, Pak, keluar kelas itu ditulisnya tidak serangkai toh, Pak? Iya, keluar kelas jika menunjukkan keterangan tempat keluar kelas, sampahnya dibuang di luar, ya kan? Maka dari itu di dan ke dihukumi sama. Anis membuang sampah ke luar kelas, ke penjedaan baru luar baru kelas, seperti itu. Nah, jawabannya B ya anak-anak. Selanjutnya, soal selanjutnya. Berikut penulisan partikel yang tepat, kecuali. Nah, kita belajar partikel nih. Mana penulisan partikel yang tidak tepat dari A sampai D? Kira-kira, silakan diidentifikasi dulu. Nah, sudah ketemu? Nah, mari kita identifikasi bersama-sama mulai A sampai D. Yang A dulu nih. Apakah mereka sudah tiba di lokasi? Ini menanyakan kondisi mereka. Berarti pertanyaan untuk orang lain benar menggunakan partikel kah, ya, dan ditulis rangkai. Kemudian B, bagaimanakah aku harus menyelesaikan semua tugas ini? Ini benar atau salah? Nah, kita lompati dulu ke jawaban yang C. Diamlah di sana agar engkau tetap aman. Di sini adalah sebuah perintah karena ada tanda seru di situ, ya. Diamlah benar karena lah menunjukkan sebuah perintah atau mengandung makna perintah. Sehingga ditulis serangkai.
ya. Jawaban C ini benar. Penulisannya sudah tepat. Kemudian yang D, walaupun hujan lebat, ia tetap berangkat ke sana. Kata walaupun loh Pak, walaupun kan harusnya punya tidak dirangkai. Tidak, walaupun di sini sebagai konjungsi atau kata hubung sehingga menjadi pengecualian dan ditulis secara rangkai. Nah, jawaban yang tepat yaitu penulisan yang salah adalah yang B. Bagaimanakah aku harus menyelesaikan semua tugas ini? Bagaimanakah ini? Kenapa kok bisa salah sih Pak? Di sini pertanyaan yang diajukan kepada diri sendiri. Bagaimanakah? Seharusnya bukankah, melainkan menggunakan partikel tah. Bagaimanakah aku harus menyelesaikan semua tugas ini? Nah, baik. Baik anak-anak, itu tadi sudah kita identifikasi 2 soal ya. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Nah, kalian siapkan alat tulis kalian, tulis baik-baik apa yang akan saya ceritakan kepada kalian. Saya akan menceritakan sebuah cerita, silakan disimak baik-baik, ditulis di bukunya. Nanti setelah ditulis, diserahkan kepada guru mapel bahasa Indonesia kalian masing-masing di sekolah ya. Baik, sudah siap mendengarkan cerita saya? Baik, silakan disimak baik-baik cerita saya. Setiap malam, puluhan ribu tikus menyerbu desa-desa di Kecamatan Pracimantoro. Segala macam tanaman sampai pohon petai Cina yang sudah tua habis digerogoti tikus. Binatang piaraan seperti ayam, kambing, dan sapi pun tidak luput dari serangan tikus yang ganas ini. Apalagi bahan makanan. Memang itu yang dicari. Habis tandas ditelan tikus. Bahkan penduduk beberapa desa terpaksa diungsikan karena ketakutan. Sampai sekarang masih ada orang yang tidak mau pulang ke kampung halamannya. Nah, anak-anak sudah selesai menulisnya? Nah, jika sudah selesai, serahkan tugas kalian ini ke guru mapel bahasa Indonesia kalian masing-masing di sekolah ya. Jangan lupa. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai preposisi dan partikel ya di materi hari ini. Nah, jangan lupa tetap belajar, tetap taati protokol kesehatan, selalu memakai masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan jika jadi luar rumah, dan jangan lupa tetap menjaga jarak. Sekian saya akhiri materi bahasa Indonesia kali ini. Saya Saifuddin Zuhri, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 60 Surabaya, memohon maaf apabila ada salah kata. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa, tetap belajar di rumah aja. Rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.